Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Perkenalkan saya, Reksa Septian Dwi Setio, dengan NIM D101211067. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum Islam dan hukum adat daerah Bali. Mari sama-sama simak penjelasan berikut ini. Di Indonesia sendiri, berlaku dua bentuk hukum yang berlaku secara bersamaan, yakni hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Salah satu bentuk hukum yang tidak tertulis ini adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis secara perundang-undangan Indonesia. Hukum adat yang mengandung unsur agama berlaku pada masyarakat hukum adat tersebut, sesuai dengan lingkaran hukumnya. Demikian pula dengan hukum adat Bali. Hukum adat Bali ini berlaku pada masyarakat daerah Bali, yakni orang Bali yang beragama Hindu, yang terikat pada persekutuan hukumnya, baik teritorial, desa, dan genealogis, soroh. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam. Ketika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik itu yang berupa kenyataan yang tumbuh berkembang di masyarakat, atau yang dibuat dengan cara tertentu, dan ditegakkan oleh penguasa. Jadi, bagaimana hubungan antara hukum adat Bali dan hukum Islam? Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta hubungan manusia dengan lingkungannya, dengan mengikuti sistematik iman, Islam, dan ihsan yang berasal dari hadis Nabi Muhammad. Kerangka dasar agama Islam terdiri atas akidah, syariah, dan akhlak. Hubungannya dengan masyarakat hukum adat Bali yaitu masyarakat yang membentuk dan melaksanakan hukumnya sendiri, yakni hukum adat Bali. Mereka yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat Bali ini adalah orang-orang Bali yang beragama Hindu, Hindu Bali. Pada dasarnya prinsip dasar dalam hukum adat yang berlaku di Bali adalah sama. Namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup adanya perbedaan-perbedaan sesuai dengan desa Kalapatra, tempat, waktu dan kondisi di mana hukum adat itu diberlakukan. Oleh karenanya di dalam hukum adat Bali, yang diutamakan adalah kewajiban yang akan disandingkan dengan hak yang harus ia peroleh. Jadi berbeda dengan hukum yang ada pada masyarakat individual yang mengutamakan hak daripada kewajiban. Trimurti sebagai suatu keyakinan, adalah suatu kepercayaan bagi masyarakat hukum adat Bali tentang siklus kehidupan manusia yang pasti akan dijalani, yakni lahir, hidup, dan mati. Ini merupakan suatu keyakinan bahwa di mana ketiga hal itu pasti akan terjadi dalam kehidupan ini, oleh karenanya hal ini diimplementasikan dalam ajaran Trimurti, yakni adanya tiga dewa yang melaksanakan ketiga siklus kehidupan ini. Ketiganya yaitu pertama Brahma, sebagai pencipta alam kehidupan ini, kedua Wisnu, sebagai pemelihara, dan ketiga Siwa, sebagai pengembali ke asalnya. Kepercayaan terhadap Trimurti ini diimplementasikan dalam bentuk keberadaan tiga pura yang selalu ada pada setiap desa pakraman di Bali, yakni pura desa atau juga sering disebutkan pura Balai Agung, yaitu pura tempat bersemayam Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta, selanjutnya pura Puse atau juga ada yang menyebutkannya dengan pura Segara, yakni tempat bersemayam Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta dengan segala isinya, dan pura Dalem, yakni tempat bersemayamnya Dewa Siwa sebagai pemeralina yaitu pengembali ke asalnya. Ketiga pura ini disebut dengan kahyangan tiga atau kahyangan desa. Setiap desa pakraman pasti memiliki tiga pura tersebut dan karenanya keberadaan tiga pura itu merupakan ciri keberadaan dari suatu desa, di mana setiap warga desa tersebut merupakan penyungsung yang memiliki kewajiban dan hak dalam keberlangsungan keberadaan ketiga pura tersebut. Di samping kepercayaan terhadap Trimurti, ada beberapa prinsip kehidupan dalam bermasyarakat hukum adat, yakni Trihitakarana, Tatwam Asi, Trikaya Parisuda.
Prinsip-prinsip dasar sebagaimana dikemukakan inilah yang merupakan keharusan untuk dilaksanakan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat hukum adat, dan kesemuanya ini terimplementasi dalam ketentuan-ketentuan dalam hukum adat Bali yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat Bali dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga materi yang telah kita simak bersama boleh menjadi wawasan baru bagi kita sekalian. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.